Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Pratama dengan NIM 20 20 20 21 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang intisari daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan menunaikan tugas mata kuliah kami, yakni Quran Hadis. Langsung saja, surah yang pertama yakni surah Al-Fatihah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mana di dalam surah ini yakni menjelaskan suatu nilai yang religius, yang dimana segala sesuatu itu harus diawali dengan bismillah, dengan kata-kata yakni menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam keadaan apapun, baik itu makan, minum dan lain sebagainya. Dan juga ayat ini menjelaskan apabila kita mendapatkan nikmat, maka wajib kita mengucapkan alhamdulillah, karena alhamdulillah itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana korelasi dalam surah Al-Ibrahim ayat 7 itu yang artinya, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan ku tambah nikmatku, dan barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, maka azabku sangat pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Dan juga adapun dalam surah ini mengajarkan kita untuk tidak egois, untuk kita itu sebagai orang yang pemaaf dan juga suka menolong kepada saudara kita yang terkena musibah, baik itu musibah kebakaran yang terjadi pada saat ini yang di Palembang, dan lain sebagainya. Karena kita ini manusia, habdum minan nas, kita ini selalu berhubungan dengan manusia, sebagaimana seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, gitu kan. Selanjutnya yakni surah Al-Falaq yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dalam surah Al-Falaq ini mengandung isti'adzah, yakni permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kejahatan makhluk, baik itu dirinya sendiri, yakni sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini makhluk yang dimana tidak luput dari yang namanya salah, ya kan. Jadi kita ini selalu berlindung pada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa-apa yang menimpa diri kita, baik itu kejahatan manusia ataupun kejahatan yang ada pada diri kita sendiri. Bagaimana kejahatan pada diri kita sendiri? Kejahatan yang ada pada diri kita sendiri yakni sifat-sifat batiniah dalam diri kita, seperti hasad, iri, dengki, sombong, takabur, kibir dan lain sebagainya, yang dimana sifat-sifat ini itu bisa mencelakai orang lain. Dan juga kita harus selalu berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan, karena meminta perlindungan itu hanya kepada Allah SWT, sebagaimana dalam surat sebelumnya yakni surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu lah hamba menyembah dan kepadamu hamba meminta pertolongan. Jadi meminta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia.
kita meminta kepada manusia itu adalah sebuah sebab, tetapi yang memberi pertolongan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya surah Al-Kafirun yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surah ini merupakan surah yang dimana disebutkan sebagai sepertiga daripada Al-Quran, surah Al-Kafirun dan juga surah Al-Ikhlas, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah, sabda Rasulullah SAW bahwasanya surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas itu adalah sebaik-baiknya surah gitu. Nah, dan juga surah ini tuh mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan agama orang lain dalam hal beribadah. Dalam hal beribadah yakni seperti bukan seperti yang sekarang ini, seperti membawa tumpeng nasi ke gereja. Itu bukan bentuk menghargai, tetapi bentuk menghargai di sini yakni tidak mengganggu ibadah orang yang non muslim ataupun orang Kristen, tidak mengganggu ibadah baik itu orang Islam, baik itu orang Kristen dan lain sebagainya. Tidak mengganggu, itu bentuk menghargai. Yakni bukan mengikuti, kan? Mengikuti ataupun datang ke seperti yang sekarang ini. Ada Natal, orang Islam yang malah untuk ikut, ya kan? Hadir dalam ibadah mereka, ya kan? Itu yang ditakutkannya. Sudah itu tidak memaksa keyakinan kepada seseorang yang telah memiliki keyakinan. Contohnya orang Kristen yang sudah memiliki keyakinan tentang Tuhan mereka, ataupun orang Islam yang telah memiliki keyakinan tentang Tuhan mereka, maka kita tidak bisa memaksa mereka untuk dekat ataupun untuk hadir di dalam untuk masuk Islam. Kita tidak bisa memaksa, karena sebagaimana di akhir dalam surah ini mengajarkan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini tuh surah ini tuh turun ketika ada seorang non muslim, orang kafir Quraisy kalau tidak salah, yakni yang menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk masuk ke agama mereka, untuk ikut ibadah mereka. Datuk, begitupun sebaliknya, aku juga akan masuk ke agama wahai Muhammad, katanya. Maka pada saat itu juga turun ayat ini, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Selanjutnya surah Al-Maun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'u'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dalam surah ini yakni Allah menghadapkan pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW, apakah engkau mengetahui orang yang mendustakan agama dan yang dimaksud dengan orang yang mendustakan agama? Allah menjelaskan sebagian dari sifat-sifat orang yang mendustakan agama adalah menolak dan membentak anak yatim yang datang untuk memohon belas kasihan demi kebutuhan hidup,
Penolakan terhadap anak yatim tersebut menunjukkan sifat penghinaan dan takabur, yaitu merasa diri lebih besar derajatnya daripada orang lain. Sifat takabur merupakan sifat tercela yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan sifat pendusta adalah orang tidak mengajak orang lain untuk membantu dan memberi makan kepada penduduk miskin, maka dianjurkan mengajak orang lain membantu orang-orang miskin. Allah juga mengungkapkan bahwa orang-orang yang mengerjakan sholat tapi tidak sampai ke hatinya itu akan menyebabkan ia celaka. Mengapa celaka? Karena sholat itu yakni untuk mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Jika apabila dalam sholatmu kurang kuantitasnya, kurang rasanya dalam hatimu, maka itu bisa menyebabkanmu celaka. Mengapa? Karena sholat itu yakni mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Apabila kurang kualitasnya, apabila kamu masih melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, maka ada salah dalam sholatmu. Bisa jadi kurangnya sholatmu itu sampai kepada hatimu. Yang ini yang kita kenal dengan istilah khusyuk dalam sholat. Itu saja. Selanjutnya yakni materi saja. Baiklah, materi yang kedua yakni menjelaskan tentang surat Al-Ikhlas yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Adapun pokok kandungan dari surah Al-Ikhlas adalah penegasan keesaan Allah dan menolak segala macam kemusyrikan dan menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat menyamainya karena Allah itu satu pada afalnya, satu pada sifatnya, dan satu pada zatnya. Dan sebagaimana dalam suatu surah dalam suatu ayat Al-Quran yang berbunyi laisa kamitslihi syai', Allah tidak bisa disamakan dengan segala sesuatu. Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk, dengan segala sesuatu ciptaannya. Surah Al-Ikhlas juga berbicara tentang tauhid murni, yakni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mensucikannya dari segala kekurangan dan membebaskannya dari segala kesyirikan. Surah ini juga membebaskan hamba dari kesyirikan atau dari neraka. Selanjutnya surah An-Nasr yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah ini merupakan surah terakhir yang turun pada Al-Quran, sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana diriwayatkan bahwa beliau pernah bertanya pada Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, tahukah engkau surah terakhir yang turun dalam Al-Quran secara sempurna? Aku menjawab, iya aku tahu, yaitu surah An-Nasr, yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Beliau lantas mengatakan, engkau benar. Hadis riwayat Muslim nomor 3024. Adapun pokok-pokok isi kandungan dalam surah An-Nasr ini yakni surah An-Nasr ini menceritakan tentang kemenangan umat Islam atas kaum kafir Quraisy Mekah, yakni yang mana kita kenal sebagai istilah Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tanggal 10 Ramadan 10 Hijriah. Yang kedua yakni tentang janji Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kemenangan terhadap perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam mendakwahkan Islam. Yang terakhir, yang ketiga, semua keberhasilan dan kemenangan yang diperoleh umat Islam adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yakni surah Al-Kautsar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar
inna syani'aka huwal abtar. Pada ayat pertama itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberi nikmat dan anugerah yang tiada terhitung nilainya. Nikmat itu berupa kenabian, agama yang benar, petunjuk dan jalan yang lurus yang dapat membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Ayat kedua yakni menjelaskan tentang Allah itu memerintahkan sholat dan juga berkurban, yang dimana Allah telah memberikan nikmat yang banyak, maka hendaknya kita sebagai umat itu harus bersyukur, yakni dengan cara mendirikan sholat dan juga menyembelih binatang berkurban untuk kamu sedekahkan kepada orang yang membutuhkan, yang dimana dalam mazhab Imam Syafi'i itu menjelaskan bahwa berkurban itu hukumnya sunnah muakkad, artinya sudah mendekati sebuah kewajiban. Jadi dalam suatu hadis itu dalam suatu hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang mampu tetapi ia tidak mau berkurban, maka janganlah mendekati musola kami. Nah, maksud dengan musola kami itu ditafsirkan oleh para ulama, yakni janganlah yakni majelis khair, artinya majelis kebaikan. Contohnya majelis kebaikan itu seperti majelis zikir, majelis kajian-kajian yang tentang ilmu agama, yang mana mengingatkan ia tentang agama ataupun mendekatkan ia tentang agama. Jadi ada orang yang rumahnya dekat dengan masjid ataupun rumahnya dekat dengan tempat-tempat majelis yang baik seperti majelis zikir atau sebagainya, tetapi ia tidak mau datang ke sana, bisa jadi ia kurang berkurban tadi mungkin, ya kan. Baiklah, selanjutnya yakni surah Al-Fil. Surah Al-Fil yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin ma'kul. Surah Al-Fil merupakan surah Makkiyah, terdiri dari 5 ayat, surah ke-19 yang turun kepada Rasulullah SAW. Dinamakan surah Al-Fil diambil dari ayat pertama dari surah ini yang artinya adalah gajah. Isi kandungan ini mengisahkan tentang pasukan gajah yang hendak merobohkan Ka'bah. Tapi sebelum sampai Ka'bah, mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu isi kandungan dalam surah Al-Fil ini. Surah Al-Fil ini mengisahkan bahwa kehancuran pasukan Abraha, Raja Abraha yang pada saat itu ini dikenal dengan istilah pasukan bergajah yang hendak menyerbu Mekah. Surah ini juga mengajak kepada Rasul dan umatnya, termasuk orang-orang Quraisy, untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dari sejarah. Surah Al-Fil ini juga mengingatkan nikmat Allah kepada orang-orang Quraisy. Allah telah menyelamatkan mereka dari pasukan Abraha dan sebab perlindungannya kepada Ka'bah yang ada di tengah-tengah suku Quraisy pada saat itu. Juga Allah itu maha kuasa, segala kekuasaan tunduk pada kekuasaannya. Maka siapa yang dilindunginya, tidak ada yang mampu mencelakainya. Sebaliknya, siapa yang dihancurkan Allah, tidak ada yang mampu melindunginya. Selanjutnya yakni surah At-Tin yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Surah ini menjelaskan bahwa
manusia adalah makhluk terbaik secara rohani dan jasmani, tetapi mereka akan dijadikan orang yang sangat rendah apabila tidak beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang maha adil. Sekian daripada selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya yakni surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berisikan tentang adab seorang penuntut ilmu dan juga pentingnya menuntut ilmu, karena orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, dulu suka saat fi majelis ilmu. Duduknya kamu sebentar saja, sesaat saja di majelis ilmu. Tidak membawa buku, tidak membawa pena, wala taktub harfan, tidak menulis satu huruf pun. Sungguh niscaya itu lebih baik ketimbang engkau memerdekakan 1000 orang budak." Yang dimana kita ketahui bahwasannya seorang yang memerdekakan satu orang budak saja, maka seluruh jawari, seluruh anggota tubuhnya itu akan terbebas daripada siksaan api neraka. Bagaimana dengan orang yang memerdekakan 1000 orang budak? Oleh karena itu, itulah pentingnya kita untuk menghadiri majelis ilmu, walaupun hanya sekedar duduk saja, hanya sekedar mendengar saja. Sungguh itu lebih afdol ketimbang engkau memerdekakan 1000 orang budak. Berikutnya surah ini itu memiliki sebuah kandungan, isi kandungannya yakni surah Al-Mujadalah itu menjelaskan tentang adab menghadiri majelis, termasuk majelis ilmu dan majelis zikir, yakni berlapang-lapang dan memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa duduk di majelis itu. Yang kedua, di antara adab menghadiri majelis Rasulullah adalah mentaati beliau, termasuk ketika beliau memerintahkan untuk berdiri atau pindah tempat duduk. Yang ketiga, pemimpin majelis boleh meminta seseorang untuk pindah guna memberikan tempat kepada orang yang dimuliakan. Yang keempat, orang yang berlapang-lapang di majelis, Allah akan memberikan kelapangan untuknya. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya yakni surah Ar-Rahman ayat 33, yang dimana surat menurut jumhur para ulama, para sahabat dan para tabi'in, bahwasanya surah Ar-Rahman diturunkan di Makkah, tetapi terdapat jamaah yang mengambil periwayatan dari Ibnu Abbas bahwasanya surah Ar-Rahman diturunkan di Madinah. Sebab-sebab diturunkannya atau asbab nuzul Ar-Rahman yaitu ketika orang-orang kafir bertanya siapakah Ar-Rahman itu, yang terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 60. Itu adapun isi kandungan daripada surah Ar-Rahman ini yakni Allah menyuruh jin dan manusia dan mempersilahkan untuk melintasi langit dan bumi apabila mereka mampu untuk melakukannya. Yang kedua, di dunia ini jin dan manusia tidak bisa lari dari takdir Allah dan tidak bisa lari dari kekuasaannya. Yang ketiga, di akhirat nanti jin dan manusia tidak bisa dari pertanggungjawaban atas amal-amal di dunia. Yang keempat, manusia bisa menjelajah ruang angkasa dengan sultan atau kekuatan ilmu pengetahuan, namun kekuatan manusia itu terbatas. Yang kelima, ayat ini memotivasi manusia untuk mengembangkan ilmu dan teknologi agar bisa menjelajah ruang angkasa dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni surah An-Nisa ayat 8 dan 146. Surah An-Nisa ayat 8 yakni adalah ayat tentang warisan dan perbuatan baik. Berikut ini tafsir dan kandungan maknanya. Adapun kandungan dari surah An-Nisa ayat 8 yakni pertama, tuntunan waris dan berbuat baik kepada kerabat. Poin pertama, surah An-Nisa ayat 8 berisi anjuran untuk berbuat baik kepada kerabat saat pembagian waris, yakni jika kerabat yang bukan ahli waris hadir saat pembagian warisan, hendaknya mereka juga mendapatkan pemberian. Yang kedua, berbuat baik kepada anak yatim dan orang miskin. Tak hanya untuk kerabat saja, ayat ini juga menganjurkan berbagi kepada anak-anak yatim dan orang miskin yang hadir harus mendapatkan pemberian. Menurut Buya Hamka, ini sebagai obat untuk hati dan menghilangkan iri hati ataupun dengki, hasad. Obatilah hati mereka dan usahakanlah menghilangkan rasa iri hati mereka karena menjadi penonton orang-orang bagi rezeki dengan tiba-tiba karena kematian seseorang. Tulis Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Yang ketiga yakni pemberian sekedarnya, bukan seperti warisan. Pemberian seperti apa untuk kerabat bukan ahli waris, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin yang surah An-Nisa ayat 8 maksudkan, yakni apabila dalam pembagian warisan hadir orang-orang fakir
dari kerabat si mayit yang bukan ahli waris. Hadir pula orang-orang miskin dan anak yatim, sedangkan harta si mayit sangat banyak. Ketika mereka melihat si ini dapat warisan, terbesit dalam khatir lintasan hatinya, yakni keinginan mereka mendapatkan pemberian, tetapi tidak ada harapan karena mereka bukan ahli waris. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang memerintahkan agar diberikan kepada mereka suatu pemberian dari harta warisan itu dalam jumlah sekadarnya. Nah, yang keempat, berkata baik. Nah, surah An-Nisa ayat 8 ini berisi perintah untuk berkata baik. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan Allah memerintahkan qaulan ma'rufah atau bertutur kata yang baik kepada semua orang. Selanjutnya yakni surah An-Nisa ayat 146. Surah An-Nisa ayat 146 ini menjelaskan tentang keikhlasan amalan seseorang. Ikhlas artinya perbuatan yang kita lakukan semata-mata itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makhluk, tidak mendapatkan pujian dari orang lain. Ikhlas, sabar, dan pemaaf merupakan perilaku terpuji yang harus bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagaimana dalam hadis surah An-Nisa 146 tentang perilaku ikhlas dari Ibnu Mas'ud riwayat Imam Ahmad, yakni artinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang tidak boleh hati seseorang mukmin iri terhadapnya: ikhlas dalam beramal, memberi nasihat kepada pemimpin, dan melanggengkan kebersamaan dengan jamaah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, selanjutnya materi keempat. Baiklah, selanjutnya yakni surah Al-Baqarah ayat 153, yang mana ayat ini menjelaskan tentang apabila kamu ingin meminta pertolongan, itu hanyalah kepada Allah dengan cara sholat dan juga sabar. Sebagaimana isi kandungan dalam surah ini, yakni Allah memerintahkan orang-orang beriman agar meminta pertolongan itu hanya kepadanya dengan sabar dan juga sholat, baik pertolongan untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Yang kedua, ketika menghadapi musibah atau cobaan, seseorang mukmin harus bersabar dan memperbanyak sholat. Sholat itu bukan hanya sekedar sholat saja, tetapi bagaimana hati kita itu tenang ketika menghadap Yang Maha Kuasa, yakni dengan cara khusyuk. Nah, yang ketiga, sabar dan sholat adalah solusi bagi orang-orang yang beriman. Nah, yakni ya sebagaimana dalam ayat Quran yang berbunyi, innallaha ma'as sabirin. Allah itu selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Jadi barang siapa yang bersabar, maka Allah akan bersamai dengannya. Dan juga dalam suatu mahfuzat juga berkata, man tabara zafira. Barang siapa yang bersabar, maka akan beruntung. Nah, selanjutnya, orang-orang yang bersabar akan mendapatkan kebersamaan Allah secara khusus. Kebersamaan khusus itu berupa penjagaan, perlindungan, pembelaan, dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yakni surah Al-Imran ayat 134. Surah Al-Imran ayat 134 ini menjelaskan 4 karakter orang yang bertakwa, yakni gemar berinfak, menahan marah, memaafkan, dan suka berbuat baik. Adapun isi kandungan dalam surah ini, yakni pertama, surah ini menunjukkan sebagian karakter orang-orang yang bertakwa yang mana saya sebutkan tadi. Yang ini seperti gemar berinfak, baik di kala lapang maupun sempit, mampu mengelola emosi dan menahan marah, suka memaafkan, dan juga suka berbuat kebajikan. Islam mengajarkan umatnya untuk mengelola emosi dan menahan amarah. Karakter ini merupakan salah satu kunci surga. Yang kelima, yakni Islam mengajarkan umatnya untuk memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Islam juga mengajarkan umatnya untuk suka berbuat kebajikan, bahkan membalas keburukan dengan kebaikan. Surah selanjutnya yakni surah Al-Anfal ayat 27, yang mana surah ini menjelaskan tentang suatu amanah. Amanah itu suatu tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang atau titipan yang diserahkan kepadanya untuk diserahkan kembali kepada orang yang berhak. Bahwasanya manusia adalah hakikatnya makhluk yang bersosial, yang saling membutuhkan satu sama lainnya, karena manusia itu pasti tidak jauh dengan hablum minan nas, tidak jauh dengan berhubungan dengan manusia. Dan juga manusia beribadah adalah termasuk suatu amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat,
zakat itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kaum muslimin agar memenuhi seruan Rasul, menaati dan melaksanakan hukum-hukumnya. Allah juga mengingatkan kaum muslimin agar memelihara kepentingan umum, mencegah segala macam bencana dan kemaksiatan yang dapat merusak kepentingan umum. Selanjutnya, yakni surah Al-Ahqaf ayat 13. Surah Al-Ahqaf yakni menjelaskan tentang kepada seseorang yang telah berkata, Tuhan kami ialah Allah dan Dia istiqomah dan tidak ada kekhawatiran pada apa yang mereka hadapi, maka mereka adalah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan kepada istiqomah mereka. Manusia menurut pandangan Islam adalah makhluk mulia dan terhormat di sisi Tuhan. Mereka diciptakan dalam bentuk yang amat baik kecuali ia memiliki insting atau naluri vegetatif dan melakukan penginderaan sebagaimana hewan. Ia juga memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh hewan dan tumbuhan, yaitu akal. Akal merupakan anugerah Tuhan ataupun pemberian Tuhan yang tiada ternilai harganya, yang membedakannya dari kehidupan hewan dan juga tumbuhan. Baik, selanjutnya yakni materi yang kelima. Baiklah, selanjutnya yakni surah Al-Furqan ayat 63 yang berisikan tentang gambaran akhlak Rasulullah SAW yang selalu menunjukkan sifat halus, tenang, dan tidak terburu-buru dalam setiap tindakannya. Kandungan surah Al-Furqan ayat 63 salah satunya yaitu hamba Allah adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati atau tidak sombong. Hadis yang terkait dengan surah Al-Furqan ayat 63 ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu melihat seorang budak berjalan dengan sombong. Perilaku yang mencerminkan surah Al-Furqan ayat 63 salah satunya yaitu menjadi pribadi yang rendah hati atau tawadhu, tidak memandang orang lain itu hina, tidak mengagung-agungkan diri dan lain sebagainya, melainkan seorang yang tawadhi, yakni seorang yang merendahkan diri di hadapan Tuhannya, bahwa ia tidak apa-apa, bahwa ia tidak memiliki kemampuan apa-apa dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni surah Al-Isra. Surah Al-Isra ini termasuk surah Makkiyah. Selain berkisah tentang peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW, surah Al-Isra juga membahas anjuran untuk berperilaku baik dan melarang sifat boros. Kandungan surah Al-Isra ayat 27 ini salah satunya yaitu larangan berperilaku boros dan mubazir, yang dimana yang kita ketahui bahwa mubazir adalah tabdzir. Tabdzir itu yakni menurut daripada guru saya sendiri, yakni tabdzir yang dimaksudkan yakni membelanjakan sesuatu ke jalan yang maksiat, maka itu merupakan tabdzir, mubazir. Ini selanjutnya yakni surat An-Nahl. Surah An-Nahl yaitu artinya lebah, adalah binatang yang menakjubkan yang mengeluarkan banyak nikmat, terutama itu madu. Surah An-Nahl pada ayat 114 ini salah satunya yaitu Allah memerintahkan para hambanya untuk memakan makanan yang halal lagi baik, halalan tayyiban. Hadis yang terkait dengan surah An-Nahl ayat 114 ini ialah hadis riwayat At-Tabrani dan Aswad bin Syari. Perilaku yang mencerminkan surah An-Nahl pada ayat 114 yaitu makan dan minum dari makanan yang halal, menjauhi makanan yang Allah haramkan ataupun makanan yang syubhat, dan mensyukuri atas semua nikmat yang Allah berikan dengan mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Selanjutnya surat Al-Maidah ayat 90. Salah satunya yaitu seluruh manusia, terutama orang beriman, itu diwajibkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan syaitan. Sedangkan kandungan dari surah Al-Maidah ayat 91 ini salah satunya yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minuman khamr, berjudi dan segala sesuatu perbuatan-perbuatan syaitan. Hadis yang terkait dengan surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 ini ialah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia telah mengatakan bahwa tak kala Rasulullah SAW sampai di Madinah, para penduduknya terbiasa dengan minuman khamr
dan permainan judi. Perilaku yang mencerminkan surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yaitu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, menjauhi semua perilaku tercela terutama meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, mencegah adanya perpecahan dan pemusuhan sesama umat Islam, dan tidak lupa selalu mengingat Allah dan beribadah kepadanya. Selanjutnya yakni materi ke-6. Baiklah, selanjutnya yakni surat Az-Zumar ayat 53. Ini secara umum mengandung hal-hal yang berkaitan dengan keimanan dan juga meningkatkan rasa optimis akan adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala taqnatu wala tayasu. Jangan kamu putus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa apapun itu dosanya. Asalkan kita satu, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha Ghafur, Allah itu Maha Pengampun. Selanjutnya yakni surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Yakni berisikan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berjanji akan memberikan balasan kepada orang yang mau berusaha keras ataupun ikhtiar, dan setiap usaha atau ikhtiar tersebut hendaknya diawali dengan niat ikhlas, itu karena Allah Subhanahu wa taala semata. Selanjutnya yakni surat Al-Imran ayat 159. Ini menjelaskan bahwa Rasulullah itu memiliki sifat lemah lembut. Sifat terpuji itu disebabkan karena rahmat Allah ataupun kasih sayang daripada Allah SWT. Karena sikap lemah lembut itulah orang-orang mencintai Rasulullah dan suka berdekatan dengan beliau. Rasulullah juga selalu mengedepankan musyawarah dalam berbagai urusan. Bahkan musyawarah atau syura ini menghasilkan keputusan. Bahkan musyawarah atau syura ini menjadi prinsip dalam sistem Islam. Setelah musyawarah itu menghasilkan sebuah keputusan, maka keputusan inilah yang harus dijalankan bersama, dan selebihnya bertawakallah kepada Allah ataupun bersendirilah kepada Allah SWT. Selanjutnya yakni surah Al-Hujurat ayat 13 yang berisikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini menegaskan jika seluruh umat manusia adalah satu keturunan yakni dari Ibni Adam. Mereka semua berasal dari nenek moyang yang sama yakni Adam dan juga Siti Hawa, sehingga dalam kehidupan tidak ada perbedaan kasta. Semua umat manusia akan sama dan setara di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik itu maupun ia kaya maupun ia miskin maupun ia apapun, itu di depan Allah itu adalah setara, sama. Baiklah, saya akhiri pemaparan materi berkenaan dengan tugas perkuliahan yakni mata kuliah Quran Hadis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.